Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada saat pagi hari ini bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama datang dengan kerinduan yang sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita saat pagi hari ini. Naikkan setiap penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Karena pengorbananmu Tuhan. Karena kebaikanmu kami boleh ada sampai dengan hari ini. Naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu untuk Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sempurna, karya-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Kita kembali naikkan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu, terima kasih Tuhan. Melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu Kami bersyukur Tuhan telah tebus dosa. buat karya salib-Mu bagi setiap kami. Kami yang telah ditebus, kami yang percaya Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Mengurapi setiap kami Tuhan. Amin. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu
datang menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kerinduan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau naikkan setiap pujian kami bagimu Tuhan. Tuhan yang melihat setiap kedalaman hati kami, kerinduan kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami sukacita, berikan kami hati yang haus untuk terus mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saat pagi hari ini kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita masuk hadirat-Nya dengan bersukacita, dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia, haleluya. Sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh haleluya. Dia Allah yang sungguh baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita sama-sama naikkan bahwa Tuhan baik dalam segala keadaan kita. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Telah lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Siaplah hati kami Tuhan. Kami mau berikan pujian kami. Kami mau kembali merenungkan pengorbanan-Mu, kematian-Mu yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan
pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kami nyatakan Tuhan, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, terima kasih. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan, katakan dengan iman-Mu. Oh Engkau yang sanggup Tuhan untuk melakukan, amin, mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya.
kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau dengarkan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan. Setiap kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Dan mampukan setiap kami Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami. Kami mau sama-sama terima berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Hari ini kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang kedua tahun 2024. Mari kita koreksi diri dalam perjalanan iman kita. Apakah kita menyenangkan Tuhan atau justru mengecewakan Tuhan? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi acuan bagi kita. Tema khotbah minggu 4 Februari 2024 adalah apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur. Menabur bukan hanya dilakukan oleh seorang petani yang menabur biji-bijian atau benih padi supaya tumbuh apa yang mereka inginkan. Tapi kita melihat apa yang Tuhan mau, apa yang kita tabur adalah sebuah pertanyaan yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jawab sendiri. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, harus kita jawab sendiri. Kenapa? Karena dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan kepada taburan. Setiap hari dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan taburan. Persoalan atau masalah yang kita hadapi membuat kita mau tidak mau menabur. Jadi persoalan yang kita hadapi membuat kita mau atau tidak mau kita harus menabur. Karena keputusan dan tindakan kita itu adalah sebuah taburan. Jadi tindakan kita menghadapi persoalan, keputusan kita hadapi masalah adalah sebuah taburan. Sekali lagi seperti seorang petani yang menuai apa yang dia tabur. Dan Alkitab menyebutnya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Di dalam Galatia 6 ayat 7a berkata demikian. Galatia 6 ayat 7a, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang dimaksud menabur dalam daging itu menabur sesuai dengan keinginan daging, keinginan kita. Tetapi menabur dalam roh sesuai dengan keinginan Tuhan, karena manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia ini pelitanya Tuhan, maka Tuhan selalu bicara kepada manusia melalui roh manusia. Nah kalau roh manusia hidup, kalau roh manusia peka, maka dia bisa mengerti maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan menjelaskan kepada kita pagi hari adanya hukum tabur tuai. Jadi siapa yang menabur, dia pasti menuai. Siapa yang menuai? Ya dia yang menabur.
Apakah dia menabur yang baik atau yang tidak baik? Menabur yang jahat atau yang tidak jahat? Karena yang ditabur orang itu pasti bertumbuh. Kita perhatikan sebuah pohon misalnya. Dia ditanam lalu bertumbuh kemudian berbuah. Buahnya bukan hanya untuk sekali. Setiap kali musim dia berbuah. Artinya tuaian itu lebih banyak daripada taburan. Jenis taburan juga menentukan jenis tuaian. Jadi kalau orang menabur benih jagung, dia akan menuai jagung. Kalau dia menabur katakan padi, benih padi, dia akan menuai padi, bulir-bulir padi dan seterusnya. Kalau orang menabur kebaikan, dia pasti juga akan menuai kebaikan. Tapi orang menabur kejahatan, dia pasti menuai banyak kejahatan. Kalau sebuah pohon dia tumbuh, maka tidak tumbuh dalam satu hari, tapi pasti bertumbuh, pasti berbuah. Begitu juga dalam tuaian, pasti menuai. Kapan menuai? Waktu sudah bertumbuh. Dan volume besarnya tuaian itu pasti lebih besar dari volume taburan. Orang menabur 5 biji gandum dalam sebuah lubang atau 5 biji padi, maka dia tuai lebih banyak. Orang cuma 5 biji jagung atau 2 biji jagung dalam sebuah lubang yang dia tuai nanti ratusan. Ini hukum pelipat gandaan. Hukum tabur tuai, hidup pelipat gandaan. Jadi sudah Tuhan ingin kita mengerti seperti firman Tuhan berkata tadi, barang siapa menabur dalam daging, dalam hawa nafsu, akan menuai kebinasaan. Jadi volume tuaian itu lebih besar dari taburan. Satu lagi dalam Hosea pasal 8 ayat 7 juga berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Menabur angin, tapi tuainya puting beliung. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Sudah terima puting beliung, tidak ada hasil, tidak ada berkat, karena taburan yang salah. Kalau toh kelihatan adanya berkat, orang lain menghabiskannya, gak enak kan? Sudah menabur, orang lainnya menghabiskan. Kalau ada katakan tuaiannya, firman Tuhan tadi berkata jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Dia sendiri tidak menikmati. Dalam pengertian orang yang menabur tidak baik, tidak ada rasa damai. Gak ada rasa sejahtera. Yang ada pasti rasa gelisah, tidak ada damai, tidak ada sukacita dan sebagainya. Mari kembali kita perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan. Amsal 26 ayat 27 juga berkata begini. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Ini hukum tabur tuai. Siapa menggali lubang, dia sudah capek-capek menggali lubang, sudah lelah, capek, justru dia sendiri, kata firman, yang terperosok ke dalamnya, bukan orang lain. Orang menggelindingkan batu sudah capek, tapi dia sendiri yang tertimpa, kata firman Tuhan. Ternyata bukan orang lain, malah dirinya sendiri yang terluka, tertimpa batu. Banyak orang luka hatinya karena kebencian terhadap orang lain. Banyak orang tidak ada sejahtera, hatinya luka, hatinya pahit dan sebagainya. Itu firman Tuhan. Nah, siapa yang mau? Tentu orang tidak mau hidup seperti ini. Karena itu Tuhan bilang, hati-hati dengan taburanmu. Hati-hati dengan taburan kita. Tadi kita membaca berulang Galatia 6:7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu, dia akan menuainya. Orang menabur angin tapi menuai puting beliung. Firman Tuhan tadi dalam Hosea. Gandum belum menguning, tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Mungkin kita berkata, buktinya orang yang menabur tidak baik kok tetap dia bisa menikmati harta dunia, kesenangan dunia. Itu hanya sementara. Tapi yang dimaksudkan tidak ada hasil, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, tidak akan puas. Daging tidak pernah puas. Dari satu tempat dia akan ke tempat yang lain, dia tidak pernah puas. Mari kita lihat contoh dengan cepat beberapa contoh. Yang pertama Haman. Ester pasal 5 ayat 14 berkata begini. Ester 5:14.
Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Di sini kita melihat Haman, seorang pembesar di kerajaan Mordekai. Mordekai seorang raja, dia mengundang Haman pembesarnya, orang kepercayaannya untuk adakan pesta. Haman berbunga-bunga, dia sukacita. Tapi waktu dia melihat seorang yang bernama Mordekai tidak menghormati dia marah. Waktu dia lihat Mordekai tidak sujud menyembah dia marah. Lalu dia cerita sama istrinya, aku diundang tapi aku lihat si Yahudi Mordekai ini tidak sujud kepadaku, tidak menyembah aku. Lalu dia mulai marah dan panas hati. Maka kita melihat Seres istrinya bilang begini, kalau begitu buat tiang gantungan. Lalu minta sama raja supaya Mordekai digantung. Tiang gantungan ini tingginya 50 hasta, cukup tinggi supaya Mordekai ini digantung. Itu rencana yang jahat. Dan dia terima nasihat itu dari istrinya. Lalu dalam cerita ini kita melihat apa yang ia tabur adalah jahat. Kenapa? Yang pertama, karena dia punya gengsinya tinggi. Waktu dia lihat Mordekai tidak hormati dia lihat dirinya, siapa aku? Aku pembesar, aku panglima, katakan aku kepercayaan raja. Siapa Mordekai ini? Itu gengsinya tinggi. Banyak orang jatuh karena gengsi yang tinggi. Jadi Haman katakan dia menabur yang jahat yang pertama karena gengsinya tinggi. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Artinya kalau Mordekai mau sujud, itu membuat Haman tidak panas, membuat dia merasa hebat karena dia merasa punya segala-galanya. Tapi sebaliknya karena dia tidak sujud, Mordekai, dia panas hati. Apa yang kita cari sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau cari seperti Haman? Yang rasa gengsi kita tinggi dengan mungkin perlakuan orang lain. Yang kedua, kita baca dulu dalam ayat 18 kitab Amsal. Amsal 16 ayat 18 dikatakan begini. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman Allah sudah jelas. Kecongkaan, kesombongan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa yang mau jatuh? Kalau tidak mau jatuh dia harus rendah hati. Sekarang kita melihat kenapa Haman melakukan yang jahat dengan punya pikiran untuk menggantung Mordekai. Yang kedua, karena saran istrinya dan sahabat-sahabatnya. Jadi waktu Seres dengar dari suaminya, maka dia dan sahabatnya menyatakan atau minta supaya Haman membuat tiang gantungan. Karena istri dan sahabatnya, itu dalam pasal 5 ayat 14a. Haman sudah gengsinya tinggi, dia dikompori. Jangan jadi orang Kristen tukang kompor. Kalau ada masalah, kita juga minta pimpinan Tuhan supaya kita menjadi pendamai. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5, bahagia orang yang menjadi pendamai, yang mendamaikan orang. Jadi Haman dia katakan curhat kepada orang yang salah. Kepada orang yang salah, hati-hati. Jangan curhat sama orang yang salah, bukan dikuatkan tapi dikompori. Ini firman Tuhan jelas. Dan apa yang Haman terima? Bukan pujian raja, bukan. Tapi hukuman. Hukuman. Dalam singkat kisah ini, kalau sudah kita membaca dalam pasal 6, Ester 6 ayat 4. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Nah,
Haman datang kepada raja, dia ada di pelataran kerajaan. Ada orang yang bertanya, ada orang yang mengatakan kepada raja, ada seorang yang bernama Mordekai. Dia menggagalkan kudeta. Waktu Haman mau dibunuh oleh 2 orang penjaga pintunya, pintu kerajaannya, maka Mordekai ini menceritakan dan 2 orang ditangkap. Tapi dalam kisah ini Mordekai tidak diberi apa-apa. Kita terus lihat Ester 7 ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka suruhlah hati raja. Kisah ini berakhir dengan kematian Haman. Karena Haman diketahui hendak membunuh semua orang Yahudi, bukan cuma Mordekai. Dia tidak puas kalau cuma Mordekai mati. Dia cari tahu kebangsaan Mordekai ini apa? Yahudi. Sedangkan Ester, permaisuri raja, adalah bangsa Yahudi. Maka Ester bilang minta pengampunan raja. Jadi rencana membunuh dalam kisah ini, tapi dibunuh. Seperti siapa yang menggali lubang, dia akan terperosok di dalamnya. Siapa yang menggelindingkan batu-batu itu akan menimpa dirinya. Seperti dalam Amsal 26 ayat 27. Lalu apa yang diterima Mordekai? Coba kita baca dalam Ester 6 ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan kepada Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Raja kaget, dia sudah ditolong oleh 2 orang, di mana Bigtan dan Teres penjaga pintunya mau membunuh dia. Tapi Mordekai menyelamatkan raja. Lalu raja bertanya, dia dikasih apa? Apa upahnya? Lalu dijawab, dia tidak memperoleh apa-apa. Saudara, kita tidak perlu kecil hati kalau kita tidak dianggap, kalau kita dilupakan, kalau kita tidak dihargai, kalau kita diremehkan. Ingat ada rencana Tuhan. Amin. Amin. Ingat ada rencana Tuhan. Ayat 6-8 kita lihat. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang-orang yang raja berkenan ke menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Waktu raja tanya sama Haman, kira-kira diberi apa? Upah apa untuk orang ini yang telah menyelamatkan aku? Pikir Haman, siapa lagi kalau bukan dirinya? Dia bangga, dia pikir dia yang akan dapat kehormatan. Maka dia bilang, kasih mahkota, kasih pakaian yang biasa dipakai raja, kasih kuda yang biasa dikendari oleh raja. Ternyata yang dimaksud raja bukan Haman, tapi Mordekai. Rencana jahat bisa dibalik Tuhan menjadi kebaikan. Amin. Rencana jahat bisa dibalik Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa merubah rencana jahat orang menjadi baik bagi kita. Hati-hati dengan taburan kita. Jangan permainkan Allah dengan taburanmu. Jangan tabur yang tidak baik. Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Amsal 19 ayat 16 berkata begini, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jangan remehkan firman. Firman sudah bilang ada hukum tabur tuai, ada hukum pelipat gandaan. Jangan merasa enggak, aku masih muda, aku masih kuat. Jangan sampai, karena taburan itu pasti ada tuaian. Kapan tuai? Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa tahu dalam sehari tanam yang kita, tumbuhan yang kita tanam, biji-biji yang kita tanam tumbuh dalam sehari, tidak mungkin. Tapi tumbuh, kapan? Tuhan yang bisa menumbuhkan. Karena itu hati-hati dengan taburan. Jadi pertanyaan kita, kalau orang
meremehkan firman. Jangan sampai orang meremehkan firman. Jangan sampai kita meremehkan firman. Sudah berulang kali tetap keras kepala. Kita harus pikir berulang kali. Karena sebelum kita menabur pikir 2 kali, pikir 3 kali, dan seterusnya. Karena apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Oleh karena itu kita harus pikir sebelum kita bertindak. Menjadi pertanyaan kita, mengapa orang bisa menabur yang tidak baik? Soal Haman tadi adalah gengsinya. Mengapa orang bisa tabur tidak baik? Karena tidak takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, dia bilang, Tuhan tidak tahu kok apa yang kita tabur. Mungkin keluarga kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, tapi ada Tuhan yang tahu. Amsal 1 ayat 29. Amsal 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Enggak punya takut sama Tuhan. Tidak suka belajar firman. Tidak mau melihat kebenaran firman. Itu akan berakibat gampang bertindak menurut kata hati dan bukan menurut apa yang firman Tuhan katakan. Jadi persoalan itu bisa membuat seseorang cepat menabur dalam emosinya dan sebagainya. Jangan sembunyikan dosa dengan cara apapun. Haman, dia coba sembunyikan, tapi tetap terbuka di mata Tuhan. Mau pakai cara apapun tidak dapat menutupi dosa. Lukas 12 ayat 2-3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Mau sembunyi bagaimana? Mau berlindung bagaimana? Mau tutupi bagaimana? Dengan cara apapun tetap terbuka di mata Tuhan. Karena itu hati-hati dengan taburan kita. Yang kedua kita lihat contoh tentang Kain. Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain mempersembahkan, persembahannya ditolak. Sebab itu dia panas hati. Sedangkan persembahan Habil diterima. Kain dan Habil adalah anak dari Adam dan Hawa. Mereka sama-sama percaya Tuhan. Karena tentu orang tuanya menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Dan mereka mempersembahkan korban. Sedangkan korban Kain ditolak. Habil korban diterima. Kain tidak terima. Kain tidak mau koreksi. Kenapa? Mukamu muram kata Tuhan. Terjadi kebencian dalam dirinya dan dia membunuh adiknya. Sebenarnya Tuhan sudah peringatkan kepada Kain. Tuhan juga peringatkan kita melalui firman Tuhan. Ayat 7 kita melihat kejadian ayat 7. Kejadian tadi ayat pasal 3 ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Tuhan berkata sama Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau orang berbuat tidak baik mukanya pasti tidak berseri. Pasti ada kebencian, ada tidak suka, sakit hati. Dan akhirnya itu merusak jiwa. Dan tubuh pasti rusak. Sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kepada Kain untuk lakukan yang baik. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan di depan pintu ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi seharusnya Kain punya kesempatan berpikir berulang kali sebelum dia membunuh adiknya. Firman Allah berkata, membenci sama dengan membunuh. Tiap hari kita pasti diperhadapkan dengan taburan persoalan. Kita mau tabur yang mana? Tabur yang baik, tentu itu keinginan Tuhan. Seharusnya Kain sadar mukanya tidak berseri. Tuhan tahu mukanya itu murung, cemberut. Kalau orang murung, cemberut, gelisah pasti ada persoalan. Tuhan bilang sama Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa. Artinya rem murungmu, ganti dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau. Tidak sedikit orang Kristen pun ambil keputusan berdasarkan persoalan yang dia alami tanpa mau mensejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kain juga begitu.
Sudah diperingatkan berulang kali, masih keras hati. Akhirnya Kain terima apa yang dia tabur. Awalnya berkelit, kita baca ayat 9, Kejadian 4. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Di hadapan Tuhan coba berkelit. Waktu ditanya oleh Tuhan, apa Tuhan tidak tahu di mana Habil? Tuhan tahu Habil sudah dibunuh, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kejujuran Kain. Dia tanya, di mana adikmu? Dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Sudah, kita harus hati-hati. Kalau kita baca ayat 10 terus dikatakan begini, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Waktu firman Tuhan katakan, waktu Kain membunuh Habil, darahnya Habil berteriak kepada Tuhan dari tanah. Hati-hati loh, kalau berbuat tidak baik terhadap seseorang dan orang itu minta pembelaan Tuhan, hati-hati. Ayat 11, ia terkutuk, terbuang menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Itu Kain. Jadi pelarian. Mana ada orang pelarian bisa tenang hidupnya? Tidak ada. Dari satu tempat sembunyi ke tempat lain. Banyak orang sembunyi dalam tanda kutip. Tidak ada sejahtera. Beri pengampunan kata Tuhan. Pasti engkau alami sejahtera. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, gelisah. Kan itu Tuhan bilang, taburlah yang baik. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir tentang Daud. Kita lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 5 sampai 6 dan ayat yang ke-8. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Kita tahu Daud jatuh perzinaan dengan istri Uria. Uria setelah ada di medan perang, dia tidak mau pulang ke rumah. Dia ada di istana raja, di pelataran istana. Lalu Daud coba menutupi kesalahannya. Daud panggil Uria untuk pulang. Waktu dia temu, suruh Uria pulang ke rumahnya. Artinya supaya dosanya tertutupi. Waktu dia berzina dengan Batseba, Batseba mengandung. Lalu dia panggil Uria, Uria suruh pulang. Supaya anak yang dikandung itu bukan anaknya dia, tapi anaknya Uria. Ini jahat di mata Tuhan. Sampai di sini belum ada keinginan untuk membunuh Uria. Belum ada. Kalau Uria mau pulang, maka dia pikir dia terlepas. Jangan rancang yang jahat terhadap orang lain. Seseorang yang berbuat dosa, dia pasti berusaha menutupi perbuatannya. Dia akan menutupi dosanya atau dustanya dengan berbuat dusta. Begitu seterusnya. Iblis akan mendorong seseorang untuk lakukan dosa berikutnya untuk menghapus dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itu iblis. Jadi dosa itu bisa berbentuk mata rantai dan berakhir dengan maut. Kita sudah lihat contoh apa yang Daud tabur. Setan tidak pernah diam. Sekali ia gagal mencari kesempatan lagi. Sekali gagal dia cari kesempatan terus sampai dia tujuannya berhasil. Nah sudah berhasil dia cari orang lain dan dia cari yang terus dan semua tidak pernah berhenti. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Daud tabur yang tidak baik. Akhirnya apa yang Daud tabur? Daud tuai apa yang dia tabur. Walaupun dia seorang raja. Tapi di mata Tuhan semua sama. Daud tuai apa yang ia tabur. Di mata Tuhan sama orang yang sudah lama ikut Tuhan, yang baru ikut Tuhan dan sebagainya. Sama di mata Tuhan. Orang yang nabur yang tidak baik pasti dia tuai. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13 berkata begini. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Waktu Daud sadar,
Waktu Nathan menceritakan kepadanya ada 2 orang miskin. Ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya punya banyak domba, yang miskin cuma punya 1, kata Nathan, utusan Tuhan kepada Daud. Lalu orang kaya ini dia sayang mengambil salah satu dari dombanya untuk dimasak dan diberikan kepada tamunya. Dia ambil domba yang cuma satu-satunya dari orang yang miskin. Dan dia masak. Waktu Daud dengar itu, dia sebagai raja, dia marah dia. Dia bilang begini, orang yang seperti ini harus dihukum mati. Dan Nathan berkata, bagindalah orangnya. Daud seperti disambar petir. Dia sadar lalu dia minta pengampunan Tuhan. Tapi Tuhan memang ampuni. Tadi kita membaca dalam 2 Samuel 12 ayat 3, engkau tidak akan mati. Daud minta ampun sama Tuhan dan Tuhan memang ampuni. Tuhan ampuni Daud. Tapi Daud harus tuai apa yang dia tabur, hasil tuainya. Anak hasil perzinanya mati. Hasil yang diraih seseorang dengan melanggar firman, orang tidak akan menikmatinya. Mungkin dia cuma bilang aku nikmati, aku bisa enak dan sebagainya. Itu jasmani. Rohani tidak mungkin. Jadi tadi kita melihat Batseba itu istri Uria. Cuma satu-satunya istri. Uria prajuritnya Daud ke medan perang. Daud berzina dengan istri Uria. Lalu dia panggil Uria pulang. Orang disuruh bilang Uria pulang ke rumahmu. Daud coba tutupi dosanya. Waktu Uria tidak mau, maka ada rencana untuk membunuh dia. Dia bilang sama Yoab, coba kita baca 2 Samuel 11 ayat 14-15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jahat di mata Tuhan. Perancang yang jahat. Dia suruh Uria bawa surat padahal di dalamnya supaya Uria terbunuh. Dia bilang sama panglima perangnya Yoab, taruh Uria di bagian depan. Dan waktu peperangan hebat kamu harus mundur supaya dia mati terbunuh. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Gusti mboten sari. Dia tidak tidur. Tuhan mau anak-anak Tuhan lakukan yang baik. Lakukan yang benar. Ada upah yang menanti kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada upah yang menanti kita kalau kita lakukan yang benar. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Daud memporak-perandakan rumah tangga Uria. Maka rumah tangganya juga diporak-porandakan oleh Tuhan. Apa yang dia alami? Yang pertama, anak hasil persinahannya dengan Batseba mati. Lalu dia punya anak yang namanya Tamar. Tamar anak perempuannya diperkosa oleh Amnon, kakak tirinya. Itu firman Tuhan ada. Dan Amnon mati oleh kakak dari Tamar, Absalom. Dan Absalom memberontak kepada Daud, akhirnya Absalom mati oleh Yoab, panglima daripada Daud. Tuhan ampuni. Kalau orang salah di dunia ini, kesalahannya harus tanggung. Di penjara. Firman Tuhan jelas, Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi kita lihat bagaimana cara Tuhan menyadarkan Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat yang pertama di situ dijelaskan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Tadi kita sudah mendengar kisah ini. Bagaimana Daud mendengar, Daud marah. Lalu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Sekali lagi benar-benar Daud tersambar petir di siang bolong. Dia mau sembunyikan dosa. Tapi Tuhan ungkapkan dosanya. Untung Daud bertobat. Tapi Daud tetap tuai apa yang dia tabur. Untung dia tobat. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, jangan biarkan firman itu masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan.
dengar firman, dengar firman, dengar firman. Masukkan dalam hatimu dan menjadi contoh dalam hidupmu. Contoh firman. Karena itu taburlah yang baik. Tabur yang baik. Tidak ada enak, tidak ada yang enak kalau tidak tabur yang baik. Seperti tadi Kain menjadi pelarian. Tidak ada damai, tidak sukacita. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Cepat berbalik, kembali kepada firman Tuhan. Sebab dalam Amsal 11 ayat 18b berkata, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Tuhan memberkati kita. Jadilah penabur-penabur yang sesuai dengan firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, Kasih-Mu. mari katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah Kami saling mengasihi. Ajarilah Kami saling mengampuni. Ajarilah Kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami. saling mengasihi. Ajarilah kami. Saling mengampuni. Ajarilah Kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Ajarilah kami saling Kita mudahan ya Tuhan. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah Kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Ajarilah kami. saling mengasihi. Ajarilah kami. Saling mengampuni. Ajarilah kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan ajarilah kami. Ajarilah kami. Saling mengasihi. Ajarilah kami. Saling mengampuni. Ajarilah kami.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajar kami Tuhan untuk menabur apa yang baik. Mari kita masing-masing melihat ke dalam diri kita. Sepanjang hidup ini apa yang sudah kita tabur? Apakah yang sudah kita tabur benar-benar baik? Apakah kita sudah menabur hal-hal yang berkenan? Ataukah jangan-jangan kita menabur kebencian? Kita menabur iri hati? Kita menabur hal-hal yang tidak baik? Tuhan tidak pernah tutup mata, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tutup mata. Kita bukan menabur sesuatu untuk memancing atau mendapatkan sesuatu yang baik kembali. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Setiap taburan yang kita lakukan, setiap hal baik yang kita kerjakan, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah kita sudah menabur yang baik untuk pasangan kita, untuk suami atau istri kita? Apakah kita sudah menabur yang baik untuk anak-anak kita? Apakah kita sudah menabur yang baik untuk orang tua kita? Bukan sekedar baik, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Apakah kita sudah menabur yang baik untuk teman-teman seiman kita? Apakah kita sudah menabur yang baik untuk gereja kita? Apakah kita sudah menabur yang baik untuk orang-orang di luar gereja? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Hari ini kita introspeksi. Kalau belum, minta Tuhan mengubah hati kita. Minta Tuhan membentuk hati kita. Supaya kita bisa memberi, menabur yang terbaik dari hati kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan. Lagi dengan lembut menyanyikan pujian ini. Ajarilah kami. Engkau yang datang dengan keluargamu, Engkau bisa gandeng tangannya. Biarlah kasih itu semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Yesus, 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 berikan kami kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyadari Tuhan, sebelum kami menabur, melakukan taburan kami sudah menerima apa yang terbaik yang kami terima dari Engkau Tuhan. Dan biarlah kami bisa menabur apa yang terbaik dari kebaikan-kebaikan yang bisa kami kerjakan.
mulai kasih itu bekerja dalam hidup kami masing-masing. Sehingga dari hidup kami terpancar kasih-Mu yang begitu besar. Kami bisa mengasihi pasangan kami bisa mengasihi orang tua atau anak kami bisa mengasihi teman-teman kami, kerabat kami, siapapun orang yang Engkau pertemukan dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajari kami hari ini. Kami bersyukur buat teguran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman ini. Haleluya, haleluya, amin. Kasih pastilah malam, kita persiapkan berjemaat kudus. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Yang sudah siap angkat roti lebih tinggi dari itu. Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang mengangkat tubuh-Mu yang terpecah, yang tercambuk, yang dimahkotai duri, yang dipaku, yang ditusuk dengan tombak untuk mengampuni kami. Ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, lihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan untuk memberi taburan yang baik. Terima kasih buat Engkau memperingatkan kami untuk kami berhati-hati dengan taburan kami. Kedatangan-Mu tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.